Pembicara pada malam hari ini adalah sobat kental saya, Pak Taufikur Rahman. Sudah berkarir 28 tahun, saat ini menjabat General Manager HRD, IT, GA, dan bagian hukum di PT. Jadi kalau dilihat dari karirnya 28 tahun di satu perusahaan, saya merasa beliau adalah penganut Sushin Koyo. Jadi Sushin Koyo itu budaya Jepang yang menyatakan bahwa kesetiaan terhadap satu perusahaan sampai dengan dipensiunkan. Belajar dari beliau 28 tahun bisa berkarir mulai dari staff, mulai dari staff sampai sekarang menjadi GM, General Manager. Tentunya beliau ingin sedikit berbagi bagaimana caranya agar bisa bertahan selama itu menapaki jenjang karir dari mulai yang terbawah sampai sekarang menjadi level kedua, level kedua di bawah direksi. Bapak dan Ibu sekalian, saya persilakan Pak Taufik untuk mulai bercerita tentang bagaimana beliau menerapkan Sushin Koyo ini dalam kehidupan beliau sampai dengan saat ini, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan ledakan demografi menuju Indonesia Emas 2045. Saya persilakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Hendra, sahabat saya. Salam sehat, salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kita belajar sama-sama ya tentang sesuatu yang sederhana, tetapi penting dan menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu tentang karir. Ya, karena bicara karir itu menarik sekali dan banyak bahasan teori-teori yang berkaitan dengan karir. Tapi malam hari ini kita diskusi dan berbicara tentang bagaimana cara mengembangkan karir di perusahaan. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang karir, kita nggak usah membayangkan sesuatu yang terlalu kompleks ya, santai saja. Tetapi karena ini biasanya khususnya bagi mereka yang bekerja di perusahaan, adalah hal-hal yang bagi sebagian karyawan atau bagi sebagian orang dianggap sesuatu yang dijalani dengan mengalir-mengalir saja, tapi bagi mereka yang ingin berkembang, biasanya mereka membuat satu perencanaan di dalam karir mereka. Dan sebelum lebih jauh, kita coba lihat dulu apa sih definisi karir. Seperti yang rekan-rekan mungkin bayangkan, jadi kalau kita bicara tentang karir, itu tidak lepas dari seputar masalah pekerjaan. Jadi arti karir itu merujuk pada serangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama hidupnya. Jadi gitu ya. Jadi memang kita bicara tentang seputar pekerjaan. Kemudian tujuan karir adalah mencapai keberhasilan dan kepuasan dalam bidang pekerjaan. Dan faktor-faktor karir adalah meliputi harus ada minat, tentu di dalamnya perlu kemampuan dan nilai-nilai pribadi, serta tidak ada yang namanya peluang. Jadi, rekan-rekan, kalau kita bicara karir atau pekerjaan dalam hidup seseorang, khususnya tentu saja menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendasar, apalagi bagi mereka yang laki-laki begitu sebagai kepala rumah tangga, mulai dari masuk ke dunia kerja ya sepanjang prosesnya, sepanjang karirnya itu berbanding lurus dengan dinamika di dalam kehidupannya dalam konteks berumah tangga pastinya gitu ya kira-kira ya, dari mulai berpikir tentang kebutuhan pribadinya gitu, berpikir kebutuhan tentang kalau kemudian suatu saat dia menikah gitu kira-kira, dan kemudian punya anak dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara tentang karir, bicara tentang pekerjaan, tentu kita sepakat bahwa semua jenis pekerjaan itu prinsipnya dan pada dasarnya punya atau ada jenjangnya gitu ya. Bahkan maaf, di sebuah proyek seorang kuli bangunan pun itu ada jenjangnya gitu ya kira-kira, apalagi bagi kita, bagi rekan-rekan atau bagi individu-individu yang bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Biasanya jenjangnya malah lebih terstruktur. Kemudian lebih lanjut, apa sih pentingnya karir gitu ya kira-kira ya. Karir itu bisa menjadi motivasi atau membantu individu untuk mencapai tujuan karir mereka. Jadi harus ada motivasi di dalam mencapai apa yang diinginkan di dalam proses seseorang menjalani pekerjaannya. Kemudian dampak karir itu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan individu. Dan yang berikutnya, peran karir itu memainkan peran tentu saja sangat penting ya di dalam pengembangan profesional dan pribadi seseorang.
Jadi kita sepakat ya rekan-rekan bahwa karir itu, pekerjaan seseorang itu menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi motivasi karena pencapaian karir yang baik itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita gitu ya kira-kira ya. Karena berkaitan dengan masalah kesejahteraan baik individu maupun orang-orang yang berada di sekitar kita, keluarga kita. Kemudian yang juga barangkali kita perlu pahami adalah jenis-jenis karir, rekan-rekan sekalian. Ya, dalam banyak perspektif, pengelompokan jenis karir itu bisa didasarkan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bisa berdasarkan levelnya, bisa berdasarkan pembidangannya, gitu ya, atau bisa berdasarkan profesinya, gitu ya. Tapi dalam bahasan ini saya ingin mengambil salah satu jenis dari sisi pelevelannya. Yang pertama adalah karir vertikal. Karir vertikal adalah peningkatan jabatan dan tanggung jawab secara bertahap. Ya, ini kalau kita bicara di perusahaan begitu ya, biasanya kalau kita punya karir yang baik, itu kita bisa lihat polanya ya. Dari tahun pertama masuk, kedua, dan seterusnya, itu biasanya secara vertikal, secara statistik, kita bisa pantau perkembangan karir kita berdasarkan tingkat jabatan dan tanggung jawab yang kita jalani selama bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah karir horizontal. Karir horizontal itu melibatkan perpindahan antara departemen atau fungsi yang berbeda. Ya, kalau kita di perusahaan biasanya familiar dengan istilah mutasi gitu ya. Jadi bicara karir itu tidak selalu melulu bicara ke atas, kadang-kadang bisa jajar, setara, atau kita sebut karir horizontal antara departemen ya atau fungsinya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah karir lateral. Karir lateral melibatkan perpindahan ke posisi dengan tingkat tanggung jawab yang sama, namun di bidang yang berbeda. Ya, ini kurang lebih dengan definisi karir horizontal. Jadi posisinya atau tingkat tanggung jawabnya sama, tapi bidangnya sama. Kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, biasanya ada pengelompokan atau grade-grade pada level-level jabatan. Jadi jabatannya atau tanggung jawabnya secara pembubutan itu boleh sama, bisa sama pada strata tertentu begitu, tetapi pembidangannya beda. Kalau di struktur organisasi, bagi rekan-rekan yang familiar bekerja di perusahaan, biasanya ada departemen HR misalnya gitu ya, ada departemen ISO, IT, operasional, dan seterusnya, itu ada pengelompokan-pengelompokan yang secara tanggung jawab sama, tetapi bidangnya berbeda. Itu juga bagian dari karir itu sendiri, gitu kira-kira. Kemudian lebih jauh, kita coba ulas ya satu-satu apa saja komponen-komponen yang menjadi penting ketika kita diskusi atau berbicara tentang karir. Ya, apa saja hal-hal yang kita perlukan kalau pengen karir kita memiliki tren yang meningkat dari waktu ke waktu. Gitu ya, saya cerita sedikit seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi. Saya pernah bekerja di dua perusahaan, dua-duanya dari Samarinda. Mungkin benar kata Pak Hendra, saya termasuk yang loyal gitu ya kira-kira ya, karena dalam pengalaman saya 28 tahun kurang lebih berkecimpung di bidang kepersonaliaan atau HR gitu kira-kira. Saya hanya bekerja di dua perusahaan dan bidangnya atau bidang yang tekuni sama ya. Jadi di bidang XR kepersonalian yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Jujur, ketika saya melalui 28 tahun saya bekerja di bidang ini, saya termasuk tipe karyawan yang bekerja dengan prinsip ngalir aja, gitu kira-kira. Jadi ngalir saja, dijalani saja, gitu ya. Rezeki tidak akan kemana dan seterusnya, tanpa pola, tanpa skema, tanpa perencanaan, dan sekian tahun kemudian saya baru menyadari ternyata saya cukup membuang waktu terlalu lama ya akibat dari saya tidak menyadari atau tidak memahami hal-hal yang mesti saya lakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan karir saya. Jadi setengah dari proses 28 tahun saya bekerja di bidang kepersonaliaan gitu kira-kira, barangkali di 5 sampai 10 tahun pertama saya bisa dibilang tanda kutip buang waktu karena tidak terpola gitu kira-kira.
Nah, akhirnya seiring dengan proses, makin saya sadari bahwa ada hal-hal yang harus kita skemakan di dalam kita membangun atau mengembangkan karir kita di bidang apapun, khususnya bagi mereka yang bekerja di perusahaan. Nah, yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi program pendidikan dan pelatihan, apalagi belakangan ini ya, makin makin apa ya, makin terbuka, makin mudah kita mencari akses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan demi untuk kemajuan karir kita. Jadi program pelatihan ini penting, ya, tidak selalu harus berbayar. Jadi banyak apa namanya seminar-seminar dan lain-lain yang kita bisa ikutin. Yang kedua yang juga penting adalah sertifikasi profesional. Pada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang membutuhkan kompetensi-kompetensi teknis yang bersifat khusus, seringkali sertifikasi profesional ini menjadi sesuatu yang bahkan dipersyaratkan oleh beberapa perusahaan. Karena sertifikasi profesional ini adalah semacam apa ya, sertifikat kemampuan pengakuan atas kualifikasi kita pada bidang-bidang tertentu. Sekarang hampir semua bidang itu memiliki atau dimungkinkan untuk adanya sertifikat-sertifikat profesi yang tentu saja menjadi bagian penting bagi mereka yang ingin karir di dalam pekerjaannya berkembang, berprogres, gitu kira-kira. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan melalui buku, gitu ya, kursus online dan atau seminar-seminar yang berkaitan dengan pengembangan karir kita. Kita bisa memilih ya jenis materi, jenis buku, jenis apa, jenis pengetahuan yang barangkali menjadi bagian penting di dalam kita memampukan diri kita supaya kualifikasinya sesuai dengan jenjang karir yang kita rencanakan di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang berikutnya yang juga penting ya, ini adalah yang berkaitan dengan mentoring dan coaching. Teman-teman tentu tidak asing dengan istilah ini ya. Ada mentoring, ada coaching, ya. Di dalam bahasan-bahasan yang lain juga ada counseling dan seterusnya. Kalau kita bahas mentoring dan coaching sebagai sebuah konsep pembelajaran gitu ya di dalam konsep pengembangan, ini kalau kita bahas bisa menjadi satu materi tersendiri yang barangkali di kesempatan yang lain nanti kita bisa coba bedah apa itu mentoring, apa itu coaching, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengembangan diri kita di dalam proses mengembangkan karir. Mentoring adalah sebuah proses di mana seseorang dengan pengalaman dan pengetahuan yang lebih tinggi, ya dalam hal ini kita biasa sebut sebagai mentor gitu kira-kira, membimbing dan mendukung seseorang yang lain, kita biasa sebut sebagai mente-nya gitu, dalam mengembangkan diri baik secara profesional maupun pribadi, ya mentoring. Jadi bisa atasannya gitu ya, bisa seseorang yang khusus ditunjuk untuk menjadi mentor mentor seseorang yang lainnya. Ini dalam pengalaman saya ya, ini menjadi sesuatu yang diperlukan supaya memastikan si individu yang sedang misalnya dalam program pengembangan karir gitu, itu tetap berada pada track ya yang tepat karena proses dan pengembangan yang tidak on the track, gitu kira-kira, itu seringkali bisa menjadi faktor-faktor gangguan yang membuat kecepatan individu tersebut di dalam mengejar atau mencapai karir yang diinginkan bisa tidak optimal, gitu kira-kira. Yang kedua adalah coaching, ya, adalah proses kolaboratif di mana seorang coach atau pembimbing membantu seseorang biasa kita sebut sebagai coaching atau klien bagi yang independen gitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau mengatasi tantangan tertentu ya seperti istilahnya coach gitu pelatih ini biasanya digunakan diperlukan untuk melatih pada spesifikasi tertentu gitu ya. Kalau mentoring itu bisa cakupannya lebih luas gitu ya. Kalau coaching itu biasanya terspesialisasi melatih pada target tertentu, pada tujuan tertentu, dan pada spesifik tertentu. Seputar mentoring dan coaching berkaitan dengan pengembangan karir karyawan, yang pertama yang juga penting kita ketahui sebagaimana yang tadi saya coba plus adalah eh,
mentor. Seorang mentor ya memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada seseorang dalam mengembangkan karir mereka. Ya, manfaat mentor sendiri itu bisa mengidentifikasi, dia bisa melihat gitu ya yang kurang dari si mentenya, dari si anak didiknya gitu kira-kira dalam konteks mentoring, sehingga mampu dan bisa mengedukasi dan bisa melakukan akselerasi atau percepatan si individu tersebut ya memenuhi semua komponen-komponen prasyarat untuk mencapai suatu target tertentu. Dalam konteks ini adalah karir, jabatan tertentu kalau kita bicara di sebuah perusahaan. Kemudian proses coaching juga melibatkan sesi-sesi pembelajaran yang terstruktur untuk membantu individu mencapai tujuan karir mereka. Jadi dua peran ini penting ya buat rekan-rekan yang bekerja di perusahaan. Nah, nanti setelah sesi kita diskusi ini barangkali bisa membuat satu identifikasi, bicara dengan XR-nya, kemudian apakah dimungkinkan menerapkan mentoring atau coaching di perusahaan tempat rekan-rekan bekerja misalnya, ini bisa menjadi salah satu opsi yang dapat memberikan dorongan tambahan atau akselerasi serta percepatan bagi individu yang memiliki minat, kemauan untuk berkembang di dalam karir dan pekerjaan mereka. Rekan sekalian yang menjadi bagian penting di dalam pengembangan karir tentu saja adalah networking. Ya, membangun jaringan profesional dapat membuka peluang baru dan mendukung pertumbuhan karir. Jadi kita harus punya jaringan, ya, jaringan yang mendukung bagaimana kita membangun satu skema sistematis untuk mengejar jenjang karir yang kita harapkan. Kemudian networking online menggunakan platform ya ini bagi mereka yang masih mencari pekerjaan misalnya pakai LinkedIn untuk berinteraksi dengan profesional lain masih bagian dari networking ya rekan-rekan saudara-saudara sekalian menghadiri acara networking juga penting hadir ke acara-acara networking seperti konferensi atau seminar itu juga bisa membantu memperluas jaringan dan belajar dari orang lain. Hari ini di sekitaran kita banyak komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas yang terkumpul gitu ya, menjadi grup-grup biasanya pada bidang-bidang tertentu. Nah, di dalam komunitas-komunitas itu kita bisa saja join ya pada bidang atau kelompok komunitas yang sesuai dengan hal-hal yang kita butuhkan di dalam membangun jaringan kita. Karena biasanya di dalam komunitas itu ada bahasan-bahasan teknis atau ada isu-isu yang seringkali mereka diskusikan, seringkali mereka bicarakan, dan sangat berguna tentunya dalam konteks kita mengembangkan kompetensi dan kemampuan kita. Kemudian lebih lanjut menjadi bagian atau komponen penting bagi individu atau karyawan yang pengen mengembangkan karir harus memiliki keterampilan teknis, gitu ya. Yang pertama, ya seringkali kalau kita bicara di sebuah perusahaan, banyak karyawan berpikir ya bekerja dalam konteks yang terbatas. Bagi mereka yang bekerja di XR misalnya, seakan-akan ruang lingkupnya hanya sebatas XR. Bagi mereka yang bekerja misalnya di IT misalnya, mereka berpikir seakan-akan lingkup pengembangan mereka hanya di IT saja. Padahal di bagian manapun, di departemen manapun di sebuah organisasi kita bekerja, menjadi sesuatu yang penting ya untuk kita belajar memahami khususnya pada bidang organisasi kita. Ya, dalam hal ini yang kita maksud adalah penguasaan produk. Jadi kita harus paham betul kita bergerak di bidang apa, bagaimana visi dan misi dan apa produk kita itu juga menjadi bagian keterampilan teknis yang bahkan mutlak untuk dipahami bagi individu yang ingin mengembangkan karir di perusahaan. Yang kedua adalah keterampilan teknologi. Ya, kemampuan menggunakan teknologi terbaru dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya, hari ini ya banyak perusahaan rame-rame sudah mulai mentransisikan gitu ya cara dan sistem kerjanya dengan menggunakan teknologi terbaru. Ya, ada program-program yang dilakukan yang biasanya menggunakan istilah digitalisasi gitu ya. Yang bagi individu yang tidak mengadaptasikan dirinya
ya, memampukan dirinya untuk menguasai teknologi-teknologi, pengetahuan-pengetahuan yang digunakan di dalam upaya perusahaan mengembangkan organisasinya, tentu itu bisa menjadi faktor penghambat di dalam individu tersebut mengembangkan karirnya. Jadi keterampilan teknologi ini sangat penting ya, harus terus diikutin ya bagi mereka-mereka yang ingin karirnya berkembang. Kemudian keahlian bahasa ya, bagi organisasi tertentu keahlian bahasa menjadi sesuatu yang cukup penting ya. Ya, pada fungsi-fungsi dan departemen-departemen tertentu, keahlian bahasa menjadi salah satu prasyarat bahkan ya, penggunaan bahasa asing misalnya bahasa internasional ini juga bisa memperkuat dan menambah kompetensi bagi individu tersebut. Ya, itu keterampilan apa? Teknis ya, keterampilan teknisnya. Kemudian yang berikutnya, ya ini saya masih share, masih diskusi dengan teman-teman dengan pokok hal-hal yang berkaitan dengan atribut apa saja gitu ya yang diperlukan dalam konteks pengembangan karir. Nah, yang berikutnya adalah keterampilan interpersonal, ya, komunikasi diantaranya, komunikasi efektif. Komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif sangat penting dalam lingkungan kerja, gitu ya. Jadi kemampuan komunikasi ini penting. Komunikasi bukan sekedar berkata-kata gitu ya, tetapi komunikasi itu rangkaian dari sebuah pola, mulai dari kata-katanya, bahasa tubuhnya, ya, bahkan senyum dan lain-lainnya itu menjadi bagian dari strategi dalam komunikasi supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan efektif. Efektif dalam arti bisa ditangkap dengan baik oleh lawan bicara kita, ya, karena di dalam organisasi seringkali fungsi dan tugas kita mengharuskan kita melakukan komunikasi baik inter maupun antar departemen ya dan ini sangat mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri maupun kinerja dari si individu. Jadi komunikasi efektif itu wajib, gitu ya. Menurut saya wajib, penting sekali gitu. Menguasai banyak hal tapi tidak mampu mengkomunikasikan tentu jadi problem juga ya. Jadi komunikasi tentu sangat penting. Bukan hanya sekali lagi menyampaikan sesuatu, isi dari apa yang disampaikan juga tentu saja penting. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan beradaptasi. Beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru merupakan keterampilan penting dalam karir. Ya, jadi sebuah organisasi ya dalam proses berkembangnya gitu seringkali harus menghadapi segala tantangan gitu ya, eh, kompetisi yang keras gitu ya di dalam iklim bisnis apalagi belakangan ini sehingga diperlukan eh, PIC diperlukan karyawan gitu kira-kira, diperlukan individu-individu yang mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat. Ya, jadi tidak boleh tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Dan ini mutlak kalau menurut saya, ya. Jadi ini penting sekali, harus ngikutin setiap dinamika dan perubahan, tuntutan harus kita ikuti dan kita beradaptasi dengan cepat. Itu merupakan salah satu prasyarat supaya kita bisa sejalan dengan bertumbuh kembangnya perusahaan dan kita bertumbuh kembang juga dalam jenjang karir kita yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah empati. Empati ini kita definisikan ya sebagai rasa care gitu ya, memiliki empati terhadap rekan kerja dan klien dapat memperkuat hubungan dan kolaborasi. Jadi pengalaman saya berkomunikasi, berkoordinasi gitu ya dengan semua fungsi yang ada di sebuah organisasi, seringkali tingkat efektivitas dari sebuah komunikasi dan adaptasi juga dipengaruhi oleh faktor empati. Empati itu artinya kita saling peduli dengan apa yang menjadi kesulitan dalam atau antar departemen gitu ya kira-kira. Jadi harus ada empati, tidak boleh kita ingin sesuatunya hanya untuk kepentingan kita sendiri. Jadi gini, jadi begitu ya. Jadi empati, komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi dan empati itu menjadi bagian keterampilan interpersonal yang menurut saya mutlak penting sekali untuk dimiliki setiap individu yang ada di sebuah organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan manajerial. Ya,
keterampilan manajerial. Jadi kalau membayangkan manajerial itu tentu kalau kita sekali lagi bicara di sebuah organisasi ya merupakan bagian yang penting yang pada tahap jenjang tertentu kemampuan ini atau keterampilan ini menjadi sesuatu yang mutlak juga. Kalau tidak dalam skala atau dalam jenjang kita meniti karir di dalam sebuah organisasi, kalau kita tidak memiliki keterampilan manajerial yang baik, tentu nanti akan membuat kita terhenti pada titik tertentu, karena pada level tertentu keterampilan manajerial adalah keterampilan mutlak yang harus dimiliki seorang karyawan atau seorang individu yang dengan jenjang karirnya baik gitu. Yang pertama adalah kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan yang baik dapat menginspirasi tim dan mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Jadi harus menjadi bagian dari keterampilan manajerial itu adalah kepemimpinan. Ya, mampu memimpin tim. Karena dalam sebuah organisasi biasanya efektivitas mampu dicapai apabila setiap individu dalam sebuah kelompok, dalam sebuah tim itu bisa bekerja secara kolaboratif dan itu biasanya harus di-lead oleh satu level gitu ya, satu posisi yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan di dalam tim tersebut. Baik dalam satuan proyek, dalam satuan departemen, dalam satuan divisi, dan seterusnya. Kemudian menjadi bagian dari keterampilan manajerial juga adalah manajemen waktu atau pengelolaan waktu. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan efisien, membantu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Ini juga penting. Karena bagi mereka, bagi rekan-rekan yang bekerja di perusahaan, ya seringkali dihadapkan pada bukan hanya rutinitas, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang seringkali urgent, emergensi, yang datang tidak diduga-duga pada sela-sela aktivitas rutin kita. Sehingga manajemen waktu itu menjadi bagian yang juga sangat penting dan menjadi satu skill keterampilan manajerial yang harus dimiliki oleh mereka yang menjadi lead dalam satu kelompok tertentu atau satu departemen tertentu. Berikutnya adalah pengambilan keputusan. Ini juga penting ya, rekan-rekan. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat penting dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Ya, organisasi yang sehat biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki job disk yang jelas, dan di dalam job disk itu biasanya ada pengaturan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ya, menjadi problem adalah ketika level-level tertentu pada wewenang tugas dan tanggung jawabnya tidak memiliki keterampilan dan keberanian di dalam mengambil keputusan. Ini juga pengalaman yang sering saya dapat ya, rekan-rekan sekalian, menjadi faktor penghambat karena tidak adanya keberanian atau kemampuan dalam mengambil keputusan. Tentu saja keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar memutuskan tanpa pertimbangan itu juga tidak dibenarkan. Jadi pengambilan keputusan secara tepat ya dengan keberanian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan tentu itu bisa atau adalah harapan dari setiap organisasi di dalam pengaturan job description di tiap perusahaan atau organisasi. Ya, demikian kira-kira beberapa keterampilan manajerial dan semua itu tidak akan bisa teroptimalkan gitu ya rekan-rekan sekalian kalau tidak ada peluang. Nah, kita coba lihat hasil berikutnya. Ya, identifikasi peluang. Yang pertama adalah evaluasi posisi, gitu ya. Evaluasi posisi, mengevaluasi posisi yang tersedia dan memahami persyaratan untuk promosi dapat membantu persiapan. Jadi menjadi penting ya buat rekan-rekan sekalian semuanya dalam sebuah organisasi yang sehat, yang baik, yang profesional, biasanya selalu ada yang namanya struktur organisasi. Nah, strukturalisasi ini biasanya sudah diidentifikasi sedemikian rupa. Jadi kalau kita ingin mengembangkan karir, saran saya datang ke XR, ya kan, kemudian diskusi tentang strukturalisasi dan sampaikan apa keinginan kita, ya.
keinginan kita untuk mengembangkan karir kita. Dari sana kita akan melihat pemetaan gitu ya atau posisi-posisi yang dimungkinkan dan relevan dengan kualifikasi atau kompetensi kita. Jadi ini penting nih, evaluasi posisi yang ada. Kriteria promosi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang jenjang karir, kemudian kita bicara di depan tadi tentang jenis karir, tentu satu pilihan kita, kalau kita ingin karir kita terus berkembang, pilihannya cuma satu. Kita harus ya mendapatkan promosi. Untuk bisa mendapatkan promosi, tentu kita harus memahami kriterianya gitu ya. Jadi kalau hari ini misalnya rekan-rekan misal berada pada posisi katakanlah kalau di XR atau di HR gitu sebagai staff gitu ya. Teman-teman mungkin dulu ingat atau di banyak kesempatan mungkin mengingat ada pertanyaan yang selalu biasanya ada ya dan disampaikan oleh orang XR itu biasanya pertanyaannya begini. Saudara dalam 3 atau 5 tahun ke depan ingin bagaimana? Kurang lebih begitu. Maksudnya itu pengen 3 atau 5 tahun ke depan ya pengen jadi apa kurang lebih begitu itu biasanya bisa dibicarakan karena dengan mengetahui itu dan kemungkinan level jenjang karir yang bisa terpetakan maka kita bisa mengidentifikasi kriteria yang diperlukan atau syarat yang diperlukan untuk mengejar ya gitu ya atau mengupayakan target level yang kita inginkan. Ini pentingnya mengetahui kriteria promosi supaya kita bisa memampukan diri kita ya mengkompetensikan diri kita dari semua aspek yang diperlukan sebagian di antara yang tadi saya uraikan di atas itu kita bisa tepat ya. Misalnya, oh kalau saya pengen posisi ini ada syarat kompetensi atau syarat sertifikasi yang harus saya miliki, misalnya ini, sehingga kita bisa tepat memilih atau mencari program yang relevan atau sesuai dengan kriteria promosi yang sudah kita identifikasi dan kita komunikasikan. Kemudian yang ketiga adalah memperluas lingkaran pengaruh. Memperluas jaringan dan membangun hubungan dengan pemimpin kunci dapat membuka peluang promosi. Jadi rekan-rekan sekalian, bagi khususnya yang bekerja di perusahaan, saran saya ya komunikasikan dengan atasan, komunikasikan dengan SR ya setelah ini gitu ya. Saya tahu banyak rekan-rekan dari perusahaan tempat saya bekerja juga gitu ini yang ada di sini, komunikasikan apa keinginan Anda gitu, apa jenjang yang ingin Anda capai dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Mulai direncanakan dari sekarang, identifikasi peluangnya dari sekarang, dan perjuangkan dari sekarang dengan seluruh prasyarat yang nanti bisa dikomunikasikan. Apa saja syaratnya. Supaya kita fokus dan tidak membuang waktu kita, kita tahu betul bahwa setiap pengembangan yang kita lakukan itu akan membuat kita memiliki kecepatan lebih di dalam mencapai target karir yang kita inginkan. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan hal tersebut, maka kita masuk yang namanya persiapan untuk promosi, gitu ya. Ini di dalam beberapa konsultasi dengan karyawan yang ketemu dengan saya, begitu, saya biasanya menyarankan mereka untuk membuat bahasa teknisnya itu yang kurang lebih semacam time frame, gitu ya. Uh, Semacam susunan urutan langkah-langkah dengan satuan waktu yang jelas dan kapan itu akan dilakukan untuk mencapai promosi yang diinginkan. Gitu kira-kira. Yang pertama adalah tentu saja menyusun rencana. Merencanakan langkah-langkah konkret untuk memenuhi persyaratan promosi itu merupakan langkah awal yang penting. Ya, kalau kita bicara rencana, rekan-rekan tentu sangat memahami yang namanya konsep manajemen ya. Konsep manajemen itu selalu dimulai dengan yang namanya plan. Jadi sesuatunya harus dimulai dengan rencana. Rencana yang terukur untuk suatu tujuan atau target tertentu. Dalam konteks ini adalah karir. Jadi kalau teman-teman hari ini berada pada level staff misalnya, hari ini berada pada level supervisor misalnya, dan seterusnya, mulai sekarang mulai bikin target untuk individu masing-masing, ya tidak ada kata terlambat, kembangkan diri kita dan kemudian susun rencana kita dan bisa komunikasi dengan atasan supaya langkah-langkah yang dilakukan untuk persiapan menuju promosi itu terarah gitu kira-kira. Kemudian yang kedua,
ya, sebagaimana di depan tadi sudah saya singgung adalah pengembangan kompetensi. Mengembangkan kompetensi dan pengetahuan diperlukan untuk posisi yang diinginkan. Itu pasti ya. Jadi kompetensinya ya ini kalau kompetensi itu biasanya menyangkut hal-hal yang bersifat teknis pada bidang tertentu yang menjadi target karir kita gitu ya. Kalau kita jangan ragu memilih track, jangan ragu memilih bidang. Nanti akhirnya tidak fokus, gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau kita sudah memilih bidang, fokus pada bidang tersebut, geluti dengan serius dengan segala tahapan yang kita rencanakan, ya walaupun dalam proses pengembangan diri tentu saja kita tidak membatasi jenis pengetahuan atau kompetensi yang kita perlukan ya, tetapi pada suatu perencanaan karir kita harus fokus pada hal-hal yang diperlukan di dalam pengembangan karir itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan visibilitas melalui proyek-proyek khusus atau kontribusi yang signifikan dapat juga menjadi peluang untuk meningkatkan promosi, gitu ya. Jadi kalau sebagian dari rekan-rekan yang ada di sini misalnya tahu yang namanya Kaizen kompetisi dan lain-lain, itu adalah proyek-proyek khusus yang sengaja dibangun dan dibuat serta diskemakan oleh perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi mereka-mereka, ya, bagi karyawan, bagi individu yang ingin memanfaatkan momen positif untuk mengembangkan dan meningkatkan visibilitasnya. Jadi ini penting nih. Jadi jangan ogah-ogahan kalau perusahaan membuat sebuah program, membuat sebuah desain tentang suatu kompetisi, tentang suatu proyek, maka antusiaslah untuk terlibat di dalam program itu, karena sesungguhnya itu bisa menjadi bagian strategis untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, personality, dan tentu saja meningkatkan peluang kita untuk mengejar karir yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah mengelola ekspektasi. Ya, ekspektasi itu artinya yang tadi saya singgung ya. Jadi kalau hari ini misalnya kita supervisor, kita berhitung, kita konsultasi dengan SR, kita ngobrol sama atasan kita misalnya, kemudian kita membangun sebuah ekspektasi yang terukur. Saya ingin jadi manajer, Pak. Dimungkinkan nggak dalam 3 tahun ke depan jadi manajer? Jadi kita harus realistis. Jadi kita kelola ekspektasi itu supaya terukur ya dari satu waktu dan prosesnya. Jadi realistis tentang waktu. Penting untuk memiliki ekspektasi yang realistis tentang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai promosi. Ya, supaya terukur. Waktu penting, waktu kita harus buat. Jangan kita bekerja dengan konsep ngalir saja, rezeki udah ada yang ngatur, dan seterusnya, nanti tanpa sadar 10 tahun kemudian baru kita sadari ternyata kita tidak kemana-mana. Sementara kebutuhan hidup, gitu ya, dalam konteks kebutuhan hidup itu di dalam sebuah rumah tangga, tentu saja kebutuhan makin menaik, makin meningkat. Kalau tidak dibarengi dengan jenjang karir yang meningkat, tentu itu bisa menjadi problem hidup, gitu ya. Itu yang seringkali menjadi masalah hidup. Sehingga menghubungkan antara kebutuhan tanda kutip di dalam sebuah rumah tangga dengan jenjang pekerjaan atau karir seseorang di dalam sebuah organisasi atau dimanapun itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi tetap harus realistis dengan waktu yang kita targetkan. Tadi saya sudah singgung, yang kedua adalah komunikasi dengan atasan. Berkomunikasi secara terbuka dengan atasan tentang tujuan karir dan aspirasi dapat membantu mendapat dukungan. Jadi promosi itu tentu di dalam sebuah organisasi ada mekanismenya, ya. Di antara mekanisme itu tentu saja adalah penilaian atasannya. Jadi membangun komunikasi dengan atasan menjadi sesuatu yang penting kita lakukan. Atasan nggak boleh kita hindarin. Seberapa model dan bentuk gaya kepemimpinan atasan kita, yang tadi saya juga sudah singgung, kita harus mampu berkomunikasi efektif dan mampu beradaptasi, menyesuaikan diri. Ya, karena gimana pun di dalam banyak organisasi, tata prosedur pengembangan karir itu pasti tidak terlepas dari penilaian atasan. Jadi komunikasi dengan atasan menjadi sesuatu yang penting yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah menyesuaikan dengan perubahan. Tadi saya sudah singgung ya, beradaptasi, siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi atau industri yang dapat mempengaruhi jalur karir.
Jadi kalau teman-teman ketika bicara dengan HR tentang struktur organisasi hari ini, pahamilah bahwa struktur organisasi itu tidak bersifat final, tidak bersifat statis, tetapi dia dinamis, selalu berkembang, menyesuaikan dengan kebutuhan atas perubahan-perubahan baik secara internal maupun faktor-faktor yang berubah secara eksternal. Jadi jangan kecil hati, misalnya nanti atau besok gitu ya, setelah melihat struktur organisasi, waduh, jalan saya kok buntu ya, di atas saya tertutup ini. Nggak begitu cara membacanya. Jadi percayalah bahwa struktur organisasi itu selalu dinamis. Jadi selalu ada ruang, ya, setahu saya bagi organisasi yang sehat, selalu ada ruang yang terbuka bagi siapapun individu itu untuk mengembangkan karirnya. Karena yang namanya fungsi, tugas, dan tanggung jawab itu tidak pernah statis, tidak pernah final dalam satu kondisi tertentu. Dia selalu akan berkembang, beradaptasi dengan dinamika dan tuntutan-tuntutan yang ada di sekitaran, baik internal maupun eksternal. Kemudian yang juga penting menjadi bagian dari proses pengembangan karir adalah penilaian kinerja. Jadi kalau rekan-rekan sudah melakukan tahapan ya gitu ya, dengan skema yang tadi saya jelaskan, itu lakukan penilaian kinerja, evaluasi rutin. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja dan pencapaian tujuan dapat membantu mengidentifikasi area perbaikan. Jadi kita nilai. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan tahapan-tahapan, ya pendampingan dan seterusnya, pada periode-periode tertentu lakukan evaluasi rutin, baik secara individu maupun minta sama atasan untuk menilai kita. Dari sana biasanya akan muncul kekurangan kita ada di mana dan kekuatan kita ada di mana. Di bagian kekurangan tentu saja kita terus akan kembangkan diri kita supaya kekurangan tersebut tidak menjadi faktor penghambat di dalam kita mengejar target-target karir yang kita inginkan. Kemudian menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur membantu menjaga fokus dan motivasi dalam pengembangan karir. Jadi tujuannya harus jelas, jangan ragu. Begitu tujuan sudah ditetapkan, maka fokuslah dengan memenuhi semua persyaratan, ya, semua kriteria yang diperlukan untuk mencapai target tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melacak kemajuan. Melacak kemajuan terhadap tujuan akhir membantu mengevaluasi apakah strategi yang diimplementasikan efektif atau tidak. Jadi kalau kita punya target gitu ya, dalam konteks inilah karir, lakukan semua tahapannya dan kemudian dilacak, dievaluasi apakah pola, strategi, cara, ya, skema yang kita lakukan itu efektif atau tidak. Kalau tidak, maka kita perbaiki, ngobrol lagi sama atasan, minta masukan lagi sama XA dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dari penilaian kerja individu terhadap diri kita di dalam mencapai target tertentu yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah umpan balik, gitu ya. Umpan balik itu dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, menerima umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan mentor membantu dalam proses pengembangan pribadi dan profesional. Jadi bagian dari evaluasi tadi ya, biasanya ada umpan balik, ada catatan, ada rencana cadangan, dan seterusnya. Itu harus kita terima dengan positif, karena itu menjadi bagian dari upaya kita menyempurnakan kelemahan-kelemahan di dalam kita melakukan pengembangan pribadi maupun secara profesional. Refleksi diri, merenungkan atas umpan balik dan pengalaman untuk memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Jadi kalau kita ingin mengembangkan karir, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, kita harus berjiwa besar, harus mampu melakukan refleksi diri, menerima kritikan, menerima masukan dengan terbuka, dengan positif, ya, jangan sibuk mengcounter, gitu ya, membela diri dan segala macam, karena itu justru akan menjadi penghambat di dalam kita mengembangkan pribadi kita. Ingat, di dalam sebuah organisasi, rekan-rekan sekalian, sekali lagi, aspek kompetensi penting, tapi personality itu wajib. Gitu ya kira-kira ya. Kompetensi itu penting, tapi personality itu wajib. Ini kalau diibaratkan itu adalah, kalau kita ditanya gitu, Anda lebih memilih orang yang pintar tetapi tidak jujur, gitu kira-kira ya, atau jujur tapi kurang pintar, gitu kira-kira. Sebagian besar berdasarkan survei itu akan memilih jujur, gitu ya, karena kemampuan dan lain-lain itu bisa dibangun, tapi kejujuran itu prinsip, gitu kira-kira. Jadi ini
bagian dari refleksi diri, harus menyadari kelemahan, dan ketika ada umpan balik, ada feedback dari atasan, dari rekan kerja, dan lain-lain, kita harus terbuka. Yang berikutnya adalah tindakan perbaikan. Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik dan refleksi diri untuk terus ya menjadi faktor-faktor penyempurna di dalam kita mengembangkan karir kita. Dan yang berikutnya, slide terakhir, rencana tindakan. Jadi rekan-rekan harus menetapkan prioritas. Menetapkan prioritas pada langkah-langkah yang paling penting untuk mencapai tujuan karir kita. Jangan tergoda, jangan buang waktu dengan hal-hal yang tidak efektif gitu ya. Ini bagian dari menetapkan prioritas. Kemudian langkah-langkahnya harus spesifik, harus jelas. Ya, merencanakan langkah-langkah spesifik dan realistis untuk mencapai tujuan karir yang telah ditetapkan. Kemudian di ujung, sebagaimana konsep yang berlaku umum dalam sistem manajemen, itu selalu lakukan monitoring dan evaluasi. Memantau dan mengevaluasi kemajuan secara berkala, itu bisa membantu melakukan penyesuaian terhadap rencana tindakan sesuai kebutuhan gitu ya, supaya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap langkah-langkah yang kita lakukan. Kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya, silakan. Barangkali sampai di situ. Jadi hari ini, setelah ini, saya sarankan bagi rekan-rekan yang bekerja di perusahaan, gitu ya, segera menata diri, bangun rencana tindakan yang jelas, terukur, diawali dengan konsultasi, ngobrol, supaya waktu ke depan yang masih ada untuk kita berkontribusi di sebuah organisasi atau perusahaan bisa kita lebih optimalkan dengan memberikan kontribusi positif dan produktif, tetapi di saat yang bersamaan karir kita turut meningkat dan berkembang. Demikian Pak Indra dan rekan-rekan sekalian, saya kembalikan dulu ke Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih untuk paparan yang begitu komplit ya, Pak Taufik ya. Jadi ini sudut pandangnya masih sudut pandang dari seorang karyawan. Nah, besok-besok saya ingin minta Pak Taufik untuk bicara dari sudut pandang perusahaan. Ya, bagaimana perusahaan bisa menemukan bibit-bibit unggul, bagaimana perusahaan bisa mempertahankan bibit-bibit unggul, dan bagaimana perusahaan bisa mengembangkan bibit-bibit unggul. Ya, jadi sudut pandangnya menarik sekali. Hanya untuk dua penanya saja, saya persilakan. Bagaimana Pak untuk wanita karir Pak? Sedangkan untuk wanita karir itu kan waktunya terbatas Pak ya, antara keluarga dan pekerjaan. Sehingga kadang tingkat stres untuk wanita karir itu kan lebih tinggi Pak ya. Eh, yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk wanita karir bisa fokus pada pengembangan karirnya tanpa mengorbankan keluarganya, Pak. Terus yang kedua, bagaimana wanita karir tadi bisa mencapai keseimbangan antara keluarga dan karirnya, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, Bu Ita. Saya agak sedikit skeptis Pak Taufik bisa menjawab pertanyaan tersebut karena beliau adalah seorang pria. Tapi nggak apa-apa, mari kita coba Pak Taufik untuk menjawab dengan sangat memuaskan pertanyaan dari Bu Ita. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Ibu Ita. Eh, Mungkin bagi rekan-rekan yang lain, ya, saya pribadi sebenarnya juga kenal ya sama Ibu Ita ini. Sebenarnya dalam jawaban singkat saya, apa yang Ibu Ita lakukan sekarang itu adalah jawaban yang Pak Indra kalau menurut saya. Dan saya seringkali mengagumi seorang wanita gitu ya yang mampu berkarir gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kewajiban atas kodratnya sebagai seorang wanita di rumah tangga tetap bisa dijalanin. Secara pribadi saya cukup mengenal Ibu Ita, tetapi saya tidak menjawab secara pribadi nih, secara umum gitu ya kira-kira. Sebenarnya dalam konteks realitanya dalam kehidupan, itu kita seringkali dihadapkan pada pilihan Ibu Ita, gitu ya. Dan seringkali pilihan itu akan membuat kita kalah di tidak pada pilihan yang lain. Jadi kalau Ibu Ita tadi mengistilahkan pekerjaan atau karir dengan rumah tangga, gitu ya misalnya, maka seringkali mungkin Ibu Ita bisa refleksi diri juga nanti gitu ya, bisa lihat gitu ya. Seringkali ketika kita fokus pada salah satu sisi, suka tidak suka, sekecil apapun efeknya, itu pasti tidak akan sempurna di sisi yang lain.
Demikian juga sebaliknya. Ketika kita fokus pada sisi misalnya rumah tangga, maka percayalah jenjang karir kita di perusahaan barangkali tidak akan sesempurna bagi mereka yang fokus gitu kira-kira. Jadi memang itu sebuah pilihan dan dilema yang menurut saya hal terbaik yang Ibu Ita bisa lakukan adalah meminimalisir efek sekecil mungkin, gitu ya. Jadi Ibu Ita tetap bisa fokus dan mengembangkan karir di perusahaan, tetapi harus melakukan hal-hal yang tentu saja berat, tetapi dalam rangka meminimalisir konsekuensi logis dari pilihan itu, Bu Ita. Karena saya, benar kata Pak Indra, sebagai laki-laki saya dalam bayangan saya, dalam pengalaman saya, dalam peran saya bahkan sebagai seorang laki-laki, seringkali ketika kita tidak fokus pada satu pilihan, gitu ya, itu seringkali pasti memiliki konsekuensi atau dampak di sisi yang lain. Tugas kita kemudian adalah meminimalisir efeknya, Ibu Ita. Jadi kalau kita misalnya banyak pekerjaan, tentu anak kurang terperhatikan misalnya. Tentu kita harus meluangkan waktu kita untuk memahamkan si anak misalnya gitu ya kira-kira ya. Jangan kita sudah fokus pada pilihan karir, kemudian kita tidak mau sedikit repot dengan berkomunikasi dengan anak dan lain-lain. Seringkali anak akan membuat asumsi-asumsinya dan seringkali banyak kejadian di luar sana anak agak sedikit tanda kutip nakal, bandel dan seterusnya. Jadi mungkin itu Mbak Ita atau Ibu Ita, saya tidak bisa menunjukkan contoh teknisnya gitu ya kira-kira, tetapi secara konseptual akan sangat sulit membuat dua sisi itu benar-benar sempurna. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan upaya-upaya supaya tidak menimbulkan efek yang serius, khususnya di dalam peran kita sebagai seorang ibu rumah tangga, khususnya dalam contoh Ibu Ita. Mungkin begitu Pak Indra yang bisa saya komentari dari pertanyaannya Ibu Ita. Terima kasih. Pertanyaan kedua barangkali. Ya Pak, perkenalkan nama saya Adi Pratama Nur. Mohon izin Pak Taufik. Tadi saya menyimak ke materi yang disampaikan cukup kompleks dan cukup lengkap juga ya. Tentunya dalam sebagai kita karyawan pasti di dalam perjalanannya ada kendala ataupun hambatan dalam pekerjaan ataupun tugas dan fungsinya sebagai karyawan, Pak. Saya mau bertanya Pak, untuk anak-anak muda nih seperti saya dan kawan-kawan yang lainnya, jika menemui kendala ataupun hambatan seperti ingin merubah sistem ataupun merubah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang kita rasa sudah tidak relate dengan zamannya ataupun sistem yang sudah ketinggalan zaman atau kita mau perbarui, dan itu kan perlu waktu juga Pak ya untuk implementasinya, penerapan ataupun tindakan perbaikannya. Mungkin saran dan masukan dari Pak Taufik seperti apa nih untuk tindakan-tindakan perbaikan untuk memperbaiki hal-hal yang ada di perusahaan. Gitu aja Pak. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih juga untuk Mas Adi Pratama Nur atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini berkaitan dengan yang tadi Pak Indra sempat singgung ya, bahwa membangun sesuatu itu harus selalu dua arah gitu ya. Jadi harus ada komitmen dari manajemen, dari perusahaan itu sendiri, kemudian harus ada komitmen juga dari si karyawannya, gitu kira-kira. Jadi kalau itu tidak terjadi, tentu akan menjadi problem, gitu ya kira-kira. Nah, kalau komitmen dari manajemennya sudah ada, maka berikutnya kita bicara agak teknis, gitu ya. Bagaimana prosedurnya kalau kita sebagai karyawan melihat ada satu kondisi yang kita pandang itu perlu dilakukan perbaikan demi meningkatkan efektivitas atau efisiensi organisasi. Ya, jadi jawabannya sederhana, Mas Adi, komunikasikan, ya, komunikasikan hal tersebut, gitu ya, dengan fungsi-fungsi yang ada di organisasi itu, gitu ya. Jadi perubahannya akan dilakukan di mananya. Kalau perubahannya menyangkut bisnis proses, prosedur, di sebuah organisasi biasanya selalu ada departemen yang menangani itu. Komunikasikan. Karena manajemen yang baik, organisasi yang baik, biasanya ya itu memberikan ruang yang luas untuk setiap individu di dalam organisasi melakukan pengembangan dirinya maupun pengembangan bisnis proses dalam organisasi itu sendiri. Jadi sekali lagi untuk Mas Adi, jawaban saya, komunikasikan etika tersebut, rencana tersebut, pemikiran tersebut, ide tersebut kepada fungsi yang ada di organisasi yang menangani bidang tersebut. Gitu kira-kira ya. Lebih khusus lagi kalau kita bicara di perusahaan tempat Mas Adi Pratama kerja sekarang, gitu misalnya, saya yakin organisasinya sangat
open ya untuk semua fungsi yang ada di organisasi melakukan usulan-usulan perubahan yang bersifat konstruktif atau produktif gitu kira-kira. Demikian mungkin Mas Adi sebagai jawaban atas pertanyaannya. Terima kasih Pak, jawaban yang luar biasa. Terima kasih. Selamat malam Pak Taufik, selamat malam Brigade. Malam, Izin Pak nanya Adi. nih Pak Taufik, ya jadi saya ingin mungkin dapat tips ataupun masukan dari Pak Taufik. Bagaimana kita bisa menjaga motivasi kita Pak dalam dunia aktivitas. Kadang kita ketahui bahwa situasi kondisi kita itu kadang membuat kita moodnya baik, kadang bahkan sebaliknya Pak. Nah, mungkin dari Pak Taufik pengalaman di manajemen kita yang sudah cukup lama, mungkin bisa dibagi tips bagaimana kita bisa menjaga motivasi kita tetap tinggi, tetap semangat walaupun dalam berbagai kondisi yang terjadi di lingkungan kita Pak Taufik. Demikian Pak Taufik, Pak Hendra, mohon masukannya. Kalau kita bicara tentang apa ya namanya kepribadian dari setiap diri kita gitu ya, pada titik tertentu kita akan sepakat Pak Adik bahwa bagaimana kita membangun diri kita secara positif itu akan menjadi kunci atas segalanya. Kalau konsep saya begitu Pak Adik, Pak Indra. Jadi mau itu privasi, motivasi, dan segala macam, itu menurut saya adalah bagaimana kita belajar terus seumur hidup kita tentang bagaimana kita membangun pribadi kita, baik dalam arti fisik, baik dalam arti spiritual, gitu ya, baik dalam arti mental. Dan itu akan menjadi kunci atas semua yang lainnya, Pak Adik, kalau menurut saya. Jadi lebih ke bagaimana kita membangun pribadi personality kita gitu ya dengan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada supaya dalam satuannya pada titik tertentu kita tanda kutip menjadi pribadi yang baik dalam arti mampu beradaptasi, mampu menjaga motivasi, mampu berkomunikasi dengan satu sisi-sisi manusia kita gitu ya kan, dan inilah yang barangkali ke depan kalau kita nanti diskusi di sesi yang lain tentang AI gitu ya, itulah salah satu pembeda kita dengan teknologi apapun di luar sana. Karena sisi manusia itu yang tentu menjadi kekuatan kita, Pak Ade. Jadi sekali lagi itu adalah kembali ke kita dan kita tahu yang jadi problem adalah kita mau nggak melakukan itu, gitu kira-kira. Kalau itu bisa kita lakukan, maka motivasi dengan segalanya itu akan menjadi sesuatu yang berkontra positif terhadap diri kita. Mungkin begitu, Pak Ade, yang bisa saya respon atas pertanyaan Pak Ade. Dan Baik. Pak Hendra, ini di mana ini ada pertanyaan dari Ibu Tiara kayaknya ya. Pertanyaannya saya baca ya Pak Indra ya. Ada tips nggak Pak untuk menghindari overthinking saat mengambil keputusan penting yang dimana kita adalah seorang pengambil keputusan? Overthinking ini maksudnya gimana, Bu Tiara? Jadi kadang-kadang kan kita tuh mau ngambil satu keputusan tuh kayak mikir udah bener nggak ya ini kira-kira dua sisi nyaman nggak ya gitu Pak. Kadang-kadang kan kita berpikir lebih banyak gitu Pak. Gitu. Ada tips nggak supaya oh oke, kayaknya saya yakin nih ini keputusan yang sudah benar saya ambil gitu. Ya, pertanyaan menarik Ibu Tiara. Jadi betul, seringkali dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pengambil keputusan dalam struktur kerja kita, saya pun kadang-kadang menghadapi situasi itu. Dan ketika itu terjadi, ya saya biasanya mengambil ya dan berusaha tenang gitu ya, berusaha tenang untuk kemudian memilih ya dan memutuskan apa yang kita yakini paling baik gitu kira-kira. Dan tadi saya sudah singgung, setiap keputusan yang kita ambil harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi jawabannya sederhana, hindari overthinking gitu ya. Jadi kendalikan diri kita untuk tidak melebarkan dan membiarkan pikiran kita kemana-mana gitu. Karena itu ya boleh saya bilang manusiawi ya, Bu Tiara ya, tapi itu yang harus kita kendalikan. Ketika kita mampu mengendalikan itu, gitu ya, maka biasanya keputusan demi keputusan yang akan kita lakukan dalam jabatan atau dalam posisi yang kita emban di dalam sebuah organisasi, biasanya akan terpola nanti lama-lama. Nah, sebaliknya kalau kita selalu overthinking dan kita tidak kendalikan, biasanya juga akan terpola begitu. Jadi pilihan kita adalah segera hentikan kebiasaan kita terlalu overthinking, banyak pikiran, khawatir ini, nanti yang ini puas apa tidak, dan seterusnya. Itu memang bagian dari pengendalian diri kita, tanggung jawab kita untuk mengambil sebuah keputusan, tanda kutip, tanpa kita ngeres gitu ya, kalau boleh dibilang ya. Jangan ngeres, kemudian mengganggu keyakinan kita apakah keputusan kita itu benar atau tidak benar, gitu kira-kira.
Jadi itu wajar, Ibu Tiara, biasa terjadi, tapi harus mulai dikendalikan dan jangan dibiasakan. Karena nanti pola kita akan begitu. Mutusin sesuatu kepikiran, mutusin sesuatu kepikiran. Jadi malah kita nggak bisa menghandle dan memutuskan hal-hal yang lainnya gitu. Mungkin begitu kali menurut saya, Bu Tiara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali Pak Taufik untuk kesediaan Bapak pada malam hari ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Bapak dan Ibu sekalian karena ini baru pertama kalinya saya memoderatori satu Zoominar di atas 50 orang. Di atas 50 orang. Saya ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak dan Ibu sekalian untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa disampaikan kepada saya melalui virtual community LTI atau WhatsApp pribadi saya 0838 2008 1708. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Taufik dan akan kami berusaha untuk jawab secepat. Mungkin dalam jangka waktu 1 atau 2 hari. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan. Salam sehat dari Bandung. Kita ketemu lagi di Zoominar berikut. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.